La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ogi dari Makassar. Ogi dari Makassar, ya. Ya, berbicara soal hati, Bu ya. Tadi kan berbicara soal hati yang ada di dalam hati ini kan rahasia ya, Bu ya. Iya, ada kutipan di Risalatul Qusyariyah. Iya, yang mengatakan rahasia itu rasa. Di dalam rasa itu ada rasa. Yang di dalam rasa itulah rahasia. Kalau yang di dalam rasa itu merasa, maka merasalah rasa. Rasa di dalam rasa inilah yang dikatakan perasaannya perasaan. Perasaannya perasaan inilah yang merasa. Nah, saya mau tanya bagaimana pendapat Bu ya dari makna kutipan ini, Bu ya. Terima kasih. Iya. Ya, langsung Saya banyak membaca takbir-takbir, ungkapan-ungkapan para sufi semacam itu. Ya. Ketika menggambarkan cinta, itu digambarkan seorang perempuan namanya Laila. Ketika dia sedang jazab dalam keadaan dia itu diibaratkannya dengan mabuk. Iya kan? Zikiran, berzikir sampai mabuk itu seperti secangkir arak diminum. Itu takbirannya dengan bahasa-bahasa yang sangat manusiawi. Saya menghindar karena itu nanti tidak bisa dipahami oleh orang. Saya bercerita tentang tasawuf dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang paling mudah. Ternyata masih banyak yang belum mengerti kok. Apalagi dengan bahasa yang berbelit-belit seperti itu. Rasa di dalam rasa. Iya. Jadi yang dimaksudkan dengan rahasia itu dalam bahasa Indonesianya belum bisa diterjemahkan. Iya. Di dalam hati kita ada palung, artinya ruangan yang paling terdalam itu namanya sir. Iya, namanya asrar. Kalau terjemahan vocabulary pakai Google, ya mananya rahasia. Tapi di dalam ilmu tasawuf, sir itu adalah palung hati yang paling dalam, yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa diintai, tidak bisa diamati oleh makhluk siapapun. Sekalipun malaikat dan setan pun tidak tahu apa yang ada di dalam sir itu, kecuali hanya Allah yang tahu. Hanya Allah dan dirimu sendiri. Nah, makanya di mana akidah, keyakinan, kepercayaan kita ini apakah masih di dinding hati, apa sudah masuk di hati, ataukah sudah ada di dalam palung hati itu. Nah, seorang waliullah itu adalah orang yang sudah punya tingkat rasa yang tinggi, sehingga dalam berkomunikasi itu seringkali mereka sudah tidak menggunakan bahasa formal lagi, bahasa verbal lagi. Tidak usah kau ucapkan, sudah tahu. Karena bagaimanapun ketika sir itu diam, nggak ada yang tahu. Tapi ketika berbicara, ketika levelnya sama, bisa merasakan kok. Ya, kita dengan pengalaman saja, nggak usah pakai sir dah, pakai pengalaman, karena saya sering menemui tamu bermacam-macam. Ketika datang seorang perempuan mengatakan, terima kasih Buya, saya bisa ditemuin. Saya mohon maaf barangkali mengganggu. Saya datang ke sini sudah minta barokah Pak Kiai dan minta doa. Saya bilang, saya sudah paham. Suami kamu berselingkuh kan? Nanti datang nggak usah cerita lah, saya paham. Kamu utangnya banyak. Dari sorot mata saja, kalau matanya buram gitu, itu lagi sakiti hatinya itu. Kalau matanya tuh goncangannya seperti itu, muter-muter, lagi banyak utangnya gitu. Ya, dengan gaya yang semacam itu. Ya, sampai dengan logat yang diucapkan juga saya bisa menebak ini orang Sumedang, ini orang Subang Purwakarta, ini orang, ya kan. Kalau bilangnya Kayonge, orang mana tuh? Orang Tegal. Iya kan. Bapak ke, mau mana tuh? Berbes. Ya. Nah, kan seperti itu. Jadi rasa yang dialami oleh para aulia itu tidak akan bisa dideteksi oleh siapapun.
Sehingga mereka mengatakan, andaikan para raja itu paham kebahagiaan yang kami miliki sebagai kekasih-kekasih Tuhan, pasti para raja akan memerangi kami. Iya, makanya dalam banyak hal itu kita tidak boleh lagi, apapun yang telah Anda rasakan, tidak boleh perasaan Anda sampaikan kepada siapapun. Makanya faliyatalataf wala yus'iranna bikum ahada. Simpanlah di dalam hatimu dan jangan kau ceritakan kepada siapapun. Nah, itulah rasa yang paling dalam, yang bisa merasakannya kita sendiri. Kalau ada orang lain yang merasakan, ya karena ketika itu rasanya berbicara. Jadi begini, sekarang begini, Anda sadar nggak ketika berada di satu komunitas, kehadiranmu tuh nggak ada artinya, tidak dibutuhkan, sadar nggak? Kalau nggak ya dablek namanya. Yang nyapa nggak ada, nanya nggak ada, ngapain? Ya, rasa tidak nyaman semacam itu. Jadi artinya bahwa ungkapan semacam itu adalah ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang bahasanya juga sulit dipahami, karena bahasa rasa yang paling dalam itu nggak bisa dipahami. Jadi percuma saja, akhirnya orang nggak paham juga. Daripada saya berbicara nggak paham, ya tapi nggak usah bicara, sama aja bohong. Beda hanya dengan keilmuan. Nah beda ini. Kalau ilmu mah bisa dirumuskan, ada rumusnya. Apakah itu musik, apakah itu novel, apakah itu fisika, apakah kosmologi, bisa kita uraikan dengan angka-angka kan gitu. Nah kalau dalam bidang ilmu pengetahuan, ketika Anda menceritakan seseorang, menerangkan seseorang, kemudian juga orang itu tidak paham, coba introspeksi, jangan-jangan Anda sendiri belum paham. Ya, ketika Anda tidak mampu menjelaskan, berarti Anda belum paham dong. Kalau orang paham, pasti anak kecil juga paham. Dan yang namanya berkomunikasi bukan kerennya bahasa, bukan indahnya ungkapan, tetapi yang penting dapat dipahami oleh orang yang mendengarkan semacam itu. Sedangkan rasa tidak bisa dikomunikasikan, kecuali kita yang mendengarnya. Saya kira berputar sekitar itu. Risalah Al-Qusyariyah itu adalah berputar sekitar tentang rasa itu seperti apa, bagaimana mengkomunikasikannya. Tidak bisa, kita tidak bisa. Belum ada bahasa manapun yang bisa melukiskan perasaan kita. Itu makanya sampai rasa cinta pun pada akhirnya, kenapa engkau mencintaiku? Kalau karena kamu kaya, bohong. Karena kamu ganteng, nggak benar. Cinta yang benar ketika tidak ada alasan dan penyebabnya. Kenapa aku mencintaimu? Makasih gitu aja. Oke, terima kasih.